Lebih dari 3 jam kita berkumpul bersua bersama, meskipun hanya di Zoominar. Tapi kita yakin, meskipun kita jauh di tempat, tetapi kita semuanya dekat di hati kita karena merah putih. Gus selaku pelaksana sangat berbangga hati, sangat gembira sekali melihat 6 tokoh agama semuanya memberikan dukungan dan doa. Kita sebagai orang beriman meyakini doa mukhul ibadah, bahwasanya doa itu adalah ruh daripada ibadah. Kalau Bung Freddy biasa menyampaikan di gereja, tidak ada kekuatan sedahsyat doa. Apabila 80% kurang lebih umat Islam berdoa untuk kelancaran dan kesuksesan daripada pembangunan ibu kota baru IKN Nusantara ini, Gus yakin seantero angkasa di dalam relung-relung hati orang beriman, baik dari Muslim maupun Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, memiliki hati yang sama, memiliki aura yang sama untuk memajukan rumah besar kita Indonesia ini, maka dengan mudah kehendak Tuhan turun ke muka bumi Indonesia ini, mewujudkan IKN Nusantara dengan kun fayakun. Terjadilah, maka pasti terjadi dengan izin Tuhan. Pro kontra di dalam kehidupan memang ada. Jangankan di negeri seperti Indonesia yang sangat luas ini, dengan ribuan pulau dan ratusan bahkan ribuan suku dan adat istiadat, begitu juga bahasa, dan ada 6 agama resmi, belum lagi agama-agama lokal dan juga berbagai partai politik. Maka bukan hal yang mustahil ada yang pro dan yang kontra. Dan yang kontra ini sangat sedikit sekali. Di badan perwakilan negara atau yang biasa disebut di parlemen kita, ini ada 10 partai besar yang masuk di parlemen. Hanya 1 yang tidak menyetujui pemindahan ibu kota baru atau IKN Nusantara ini, yaitu dari PKS. Alhamdulillah, Gus orang NU bukan bagian dari PKS. Nah, tetapi kelompok ini tidak sendirian. Ada beberapa kelompok orang yang mungkin tidak dapat jabatan, baik itu dari purnawirawan TNI ataupun Polri, ada juga dari para aktivis. Mereka jumlahnya tidak banyak, hanya sedikit, tetapi terus menggaungkan ketidaksetujuan ini, hal-hal yang negatif tentang pemindahan IKN dengan pemikiran-pemikiran yang sangat membuat orang awam ini takut. Seperti kata narasumber tadi, di sini pentingnya orang baik untuk bicara. Banyak dari para narasumber tadi menyampaikan, negara ini hancur, rumah besar Indonesia ini hancur, bukan hanya ulahnya orang-orang jahat saja, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Maka di Agama Cinta ke edisi ke-61 ini, kami ajak para rohaniawan untuk menyuarakan suara kebenaran, untuk menyuarakan suara kemajuan bagi bangsa dan negara kita. Kita sama-sama tahu dan meyakini bahwa apa yang diimpikan oleh Presiden Jokowi bukan sekedar omdoh, bukan sekedar omong doang, tetapi benar-benar diwujudkan. Dulu Gus ini mengalami 6 presiden dari 7 presiden. Waktu zaman Pak Karno, Gus belum lahir karena lahir 67 ya. Pak Freddy mungkin umur 76 gitu udah lahir. Ya, mulai zaman Pak Harto sampai kepada Pak Jokowi ini, Gus merasa bangga menjadi orang Indonesia.
Gus 2 kali jadi relawannya Pak Jokowi. Nggak dapat tempat, nggak dapat kedudukan. Nggak marah. Sebab Gus bangga apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan usaha. Terlebih-lebih di kampung Gus ini, tempatnya kadron kata Pak Muhardi tadi ya, di Banten Selatan ini. Tapi alhamdulillah, dengan kerja keras Gus dan teman-teman bisa menang Gus di 3 kecamatan. Padahal sini pusatnya apa? Pusatnya FPI Pak berarti ya. Tetapi itu semuanya kerja keras kita, capek kita, mobil Gus ya, dipecah waktu di Serang itu sama kelompok sebelah ya. Ini semuanya terbayar dengan kerja nyatanya Presiden Jokowi. Jika sekiranya tidak ada kerja nyata dari Presiden Jokowi, Gus selaku perwakilan dari tokoh agama tidak akan mengundang tokoh-tokoh agama lainnya untuk mendukung. Dukungan ini bukan dukungan tentang partai politik, bukan. Tetapi dukungan untuk kemajuan rumah besar kita bersama, yaitu Indonesia. Alhamdulillah kita punya presiden yang sangat luar biasa seperti Pak Jokowi ini. Kapan lagi? Mudah-mudahan generasi selanjutnya bisa seperti Pak Jokowi atau lebih baik. Alhamdulillah. Kalau tidak, mulai dari presiden sebelumnya, pindah ibu kota dari Jawa yang sudah sangat padat ini ke luar Jawa. Baru berupa mimpi saja. Tetapi di zaman Pak Jokowi diwujudkan dan sudah diketok DPR. Mari sekali lagi kami minta kepada siapapun, terlebih-lebih tokoh agama, selaku orang baik, selaku orang rohaniawan, jangan diam. Mari sama-sama kita suarakan kebenaran. Kalau memang pemindahan ibu kota negara di IKN Nusantara di Kalimantan Timur ini suatu bentuk kebaikan dan kebenaran untuk kemajuan Indonesia, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mari share video-video yang ada ini kepada umatnya masing-masing, agar tidak mudah terprovokasi oleh sekelompok kecil yang akan menggagalkan daripada pemindahan ibu kota baru ini. Mungkin itu kata penutup dari Gus. Tidak ada kata dan ucapan kecuali terima kasih kepada semua para narasumber, kepada Ahinal Kiram, Ibnul Kiram, kiai kami yang ada di Balikpapan sana, yaitu Kiai Haji Muslih Umar selaku Wakil Ketua PCNO di Balikpapan. Titip jaga kebinekaan dan toleransi ya Yai di Kalimantan. NU telah mengukir sejarah mulai sebelum kemerdekaan, merebut kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan. Arek-arek Surabaya mati ratusan ribu nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan yang dimotori oleh NU. Jangan sampai dirusak nilai-nilai toleransi ini oleh sekelompok kecil. Dan jangan dikasih tempat Pak Preti ya, kelompok-kelompok kadron ini di IKN ya. Panjenengan selaku tuan rumah, kalau Gus jauh mau mencegahnya di Banten ya, Banten pojok lagi ya. Dan juga terima kasih kepada pastor ya, jenenge Pastor Priantoro. Gus mikir tidak mungkin orang Kalimantan, ternyata betul wong Jogja ya, dulur dhewe. Terima kasih Pak Pastor ya, Pak Pastor Priantoro Omi ya. Beliau ini rohaniawan Katolik Balikpapan. Nek wong Jawa insya Allah, wong Jogja itu Jawai ya. Jadi bisa ambil asor kepada orang-orang sehingga pastor bisa diterima sampai di suku pedalaman di Dayak sana. Begitu juga kepada guru kita semuanya, yaitu Suhu Dhamma Suboh. Beliau ini ya suhu Buddhis internasional, bukan hanya nasional. Ujangan beliau sangat adem ayem sekali ya. Kalau semua tokoh agama di Indonesia ini kayak tokoh-tokoh yang kita undang di Agama Cinta, Gus yakin Indonesia bisa menjadi mercusuar dunia dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Dan juga kepada pendeta Dr. Iwan Bambang ya, Gus tadi mau tanya tapi keluar dulu. Ini Pak Iwan Bambang ganteng sekali tapi namanya kok Bambang kan ya. Kayak wong Jawa apa turunane Jawa. Ya. Si Putra Dayak. Beliau itu ya seorang tokoh tapi Jawa juga
Le- Preti Sugeng Bambang ini wong Jawa kan ya. Dan juga terima kasih kepada abangda kita Pak Imade Subakti STMT yang telah memberikan pencerahan yang luar biasa dari Puskor Indonesia dari Jawa Timur, dan juga kepada JS Tunda Kosasi. Gus banyak melihat di YouTube-nya ini pencerahan-pencerahan beliau sangat sejuk ya di YouTube dari Ketua Matakin Provinsi Kalimantan Timur, dan juga kesimpulan dan harapan dari Pak Muhardi yang sangat luar biasa, dan juga kepada Habib Ja'far Shadiq yang senantiasa tidak bosannya menemani kita semuanya di dalam memberikan puisi-puisi tentang cinta, kasih, dan kedamaian untuk rakyat Indonesia melalui webinar Agama Cinta ini. Dan yang terakhir juga kami ucapkan kepada Bung Freti selaku moderator dan juga bersama Gus menggagas acara ini agar para tokoh lintas agama memberikan dukungan. Jangan sampai hanya ulah segelintir orang, sekelompok orang kecil yang senantiasa nyinyirin untuk menggagalkan IKN ini menjadi terprovokasi. Inilah yang dapat kita perbuat. Semampu yang kita perbuat. Mudah-mudahan meskipun yang kita lakukan ini kecil, tetapi memberikan suatu bentuk nilai yang besar. Tuhan tidak melihat betapa besar kita bergumul dengan ribuan ataupun jutaan orang. Tetapi Tuhan melihat keikhlasan kita bersama di dalam membangun Indonesia, rumah kita besar bersama kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber ini bisa masuk di relung-relung hati umatnya, sehingga provokasi-provokasi dari kelompok orang yang mau menggagalkan IKN ini tidak mempan. Hanya kepada Tuhan jualah kita berharap. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita harapkan ada pada kehendaknya. Jika kehendak kita dan kehendak Tuhan sama, maka tidak ada sesuatu yang mustahil kecuali kun fayakun. Terjadilah, maka pasti terjadi ibu kota baru IKN Nusantara. Salam Nusantara, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.